Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga masih tetap sehat dan selalu semangat ya. Teman-teman, pandemi ini masih belum berakhir. Kita harus tetap waspada dan selalu ingat pesan ibu. Ingat 3M, memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sesering mungkin cuci tangan ya, agar secepatnya kita bisa bertemu di sekolah. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini bersama Miss Nisa kita akan belajar matematika masih tentang pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan senilai. Masih ingat kan kalian pecahan senilai? Nah, betul sekali. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Seperti contohnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 dan seterusnya. Nah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi pecahannya. Tentang apa ya? Sekarang simak baik-baik ya. Miss Nisa mempunyai 1 bungkus roti sobek. Roti sobek ini akan Miss Nisa makan di pagi hari dan di sore hari. Roti sobek ini sudah dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, biasanya di pagi hari Miss Nisa makan 1 potong roti. Sedangkan di sore harinya Miss Nisa makan 2 potong roti. Menurut kalian, Miss Nisa makan roti paling banyak di pagi hari atau sore hari? Tepat sekali, Miss Nisa paling banyak makan rotinya di sore hari. Karena Miss Nisa memakan 2 potong roti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Kalau di sini Miss Nisa bandingkan antara makan roti di pagi hari dengan makan roti di sore hari. Kalau kita rubah menjadi bilangan pecahan, untuk pagi harinya Miss Nisa makan 1/4 bagian, sedangkan sorenya Miss Nisa makan 2/4 bagian. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan ya. Agar lebih jelas lagi, kita sama-sama simak video penjelasannya yuk. Dan kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika masih tentang pecahan. Kali ini pecahan yang kita bahas adalah tentang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Masih ingatkah kalian apa itu penyebut? Nah, betul. Penyebut adalah angka pada pecahan yang letaknya di bawah. Di sini penyebutnya adalah angka 2. Jadi, nanti kita akan membandingkan kedua pecahan dengan penyebut yang sama. Tanda yang digunakan untuk membandingkan pecahan ada 3 ya. Yang pertama yaitu lebih kecil, yang kedua lebih besar, terakhir adalah sama dengan. Nah teman-teman, agar tidak tertukar antara tanda lebih kecil dan lebih besar, kita umpamakan tandanya dengan huruf ya. Untuk tanda yang lebih kecil kita umpamakan menjadi huruf K, artinya kecil. Dan untuk tanda yang lebih besar kita umpamakan menjadi huruf B, artinya besar. Jadi lebih mudah kan teman-teman? Sekarang perhatikan ilustrasi berikut ya. Adi dan Ani mempunyai sebuah pizza yang sudah dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Adi memakan 2 potong bagian, sedangkan Ani memakan 1 potong bagiannya. Nah, sekarang kita tentukan bilangan pecahannya teman-teman.
Untuk Adi, karena dia memakan 2 potong dari 4 bagian, maka kita tulis 2/4. Sedangkan Ani memakan 1 potong dari 4 bagian, maka kita tulis 1/4. Menurut kalian, perbandingan antara pizza yang dimakan Adi dan pizza yang dimakan Ani, siapa yang lebih banyak? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita lihat dulu ada 2 cara untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Yang kedua, memperhatikan angka pada pembilang. Sekarang kita coba satu-satu yuk untuk menjawab soal ini. Nah, yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Menggunakan garis bilangan ini mempunyai kata kunci. Kata kuncinya yaitu jika terletak semakin ke kanan, maka nilai pecahannya tersebut lebih besar. Kita bikin dulu garis bilangannya. Kita mulai dari 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Kita fokuskan pada angka yang kita bandingkan ya teman-teman. Nah, angka yang kita bandingkan adalah 1/4 dengan 2/4. Sekarang kita lihat, karena kata kuncinya semakin ke kanan maka nilai pecahannya semakin besar, maka 2/4 terletak di sebelah kanan 1/4, maka lebih besar 2/4 dari 1/4. Nah, jadi pizza Adi 2/4 lebih besar dari pizza Ani yaitu 1/4. Nah, mudah kan dengan menggunakan garis bilangan? Sekarang kita pakai cara yang kedua ya, yaitu memperhatikan angka pada pembilang. Nah, kata kuncinya adalah semakin besar angka pada pembilang, maka nilai pecahannya semakin besar. Kita tulis dulu bilangannya. Ini adalah pizza milik Adi, 2/4. Dan ini adalah pizza yang sedang dimakan Ani, 1/4. Nah, kita fokus pada pembilang. Pizza Adi pembilangnya adalah angka 2. Sedangkan pizza Ani pembilangnya adalah angka 1. Maka jelas ya, 2 lebih besar dari 1. Maka jawabannya adalah lebih besar. Jadi, pizza Adi 2/4 lebih besar dari pizza yang dimakan Ani, 1/4. Nah, bagaimana teman-teman? Caranya mudah kan? Nah, teman-teman, ini adalah contoh yang pertama, menulis nilai pecahan dan membandingkannya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tulis dulu nilai pecahannya. Untuk soal yang pertama, di sini kita lihat ada 1 bagian yang kita warnain dari 4 bagian. Maka kita tulis pecahannya adalah 1/4. Dan di sampingnya ada 3 bagian yang kita warnain dari 4 bagian, maka kita tulis 3/4. Sekarang kita bandingkan 1/4 dibandingkan dengan 3/4. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ya, betul sekali. 1/4 itu lebih kecil dari 3/4. Ingat teman-teman, kita lihat pembilangnya ya. Oke, sekarang soal kedua. Kita tulis dulu pecahannya. Ada 4 bagian yang kita warnain dari 5 bagian. Maka tulisnya 4/5. Sampingnya ada 3 bagian yang diwarnain dari 5 bagian. Maka kita tulis 3/5. Nah, baru kita bandingkan. Ingat, kita lihat dulu pembilangnya 4 dan 3. Maka jawabannya adalah, ya betul sekali, 4/5 itu lebih besar dari 3/5. Nah, soal terakhir, di sini yang kita warnain 3 bagian dari 12 bagian. Maka kita tulis 3/12. Dan di sampingnya ada 8 bagian yang diwarnain dari 12 bagian, maka kita tulis
8/12. Baru kita bandingkan. 3 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 8? Jawabannya adalah ya, betul sekali. 3/12 itu lebih kecil dari 8/12. Nah, untuk menulis nilai pecahan, mudah kan teman-teman untuk membandingkannya? Kita lanjut yuk. Di sini contoh kedua, mewarnai gambar pecahan dan membandingkannya. Jadi, kita akan mewarnai dulu gambar pecahannya dengan bilangan-bilangan yang sudah ada. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, 6/9. Berarti yang kita warnain adalah pembilangnya. Pembilangnya adalah angka 6. Jadi kita mewarnain 6 bagian. Seperti ini. Sampingnya yang kita warnain adalah 2 bagian. Baru kita bandingkan 6/9. Kita bandingkan dengan 2/9. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ya, betul sekali. 6/9 itu lebih besar dari 2/9. Nah, untuk soal yang kedua, 1/3 yang kita warnain adalah pembilangnya 1. 1 bagian yang kita warnain, sampingnya 2/3. Pembilangnya 2, berarti 2 bagian yang kita warnain. Setelah itu kita bandingkan 1/3 apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 2/3? Ya, betul sekali. 1/3 itu lebih kecil dari 2/3. Nah, semakin mudah ya teman-teman. Sekarang contoh ketiga yaitu soal cerita. Panjang pita sila 3/5 meter. Sedangkan panjang pita kaila 2/5 meter. Maka pita siapakah yang lebih panjang? Cara menyelesaikannya yaitu diketahui pita sila 3/5 meter, sedangkan pita kaila 2/5 meter. Ditanyakan pita siapakah yang lebih panjang? Maka jawabnya kita tulis perbandingannya ya teman-teman. Nah, kita tulis perbandingannya 3/5. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 2/5? Kita fokus pada pembilangnya 3 dan 2. Maka jawabannya adalah ya, betul sekali. 3/5 itu lebih besar dari 2/5. Jadi pita sila yang lebih panjang. Bagaimana teman-teman? Mudah kan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama? Kita fokuskan pada pembilangnya ya teman-teman. Nah, sekarang kalian kerjakan worksheet 14 MET tentang membandingkan pecahan. Jangan lupa siapkan krayon untuk mewarnainya dan teliti. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham ya bagaimana cara membandingkan pecahan? Nah, untuk latihan kalian di rumah, kerjakan worksheet 14 MET tentang membandingkan pecahan. Dan ingat-ingat kuncinya ya, jangan lupa kerjakannya dengan teliti. Baiklah teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Bye.